menteri. Tetapi tidak bisa menjadi hukum acara. Pak Wayan langsung ditanggapi tadi ketika Bang Nasrullah mengatakan meskipun perma ini bisa menjadi bagian dari perundang-undangan tapi tidak bisa digunakan diaplikasikan ke hukum acara pidana. Ya itu pengetahuannya sempit. Mic-nya boleh digunakan? Karena saya punya segudang contoh bagaimana hukum acara di luar KUHP itu ada. Contohnya, PMK di MK. Itu bukan undang-undang, tapi masuk peraturan perundang-undangan. Dan itu mengikat semua orang yang bersidang. Contoh yang kedua, begitu KUHP lahir, baru kita sadar bahwa ada satu pasal yang mengatakan pengacara setiap saat boleh berhubungan dengan tersangka dengan kliennya. Artinya 24 jam. Marah Menteri Kehakiman waktu itu. Kalau begitu caranya bagaimana polisi bisa tidur? Dibuat peraturan menteri. Akhirnya yang berlaku apalah? Peraturan menteri merupakan lex spesialis dari pasal KUHP yang mengatakan setiap saat. Setiap saat itu berarti generalis. Lex spesialisnya adalah jam kerja. Bertentangan, tidak boleh dipertentangkan karena itu lex spesialis. Sudah boleh saya Pahami tanggapi? ini lex spesialis. Jadi jangan dipertentangkan begitu dan jangan menganggap KUHP itu satu-satunya hukum acara pidana karena saya ikut sebagai sekretaris KP2 Hukum HAP. acara pidana tersebar di dalam berbagai undang-undang. Yang benar. Dalam berbagai undang-undang. Tapi hukum acara pidana harus Bukan hanya diatur dalam undang-undang. dengan produk hukum undang-undang. Hukum acara yang itu- Pak Wayan mengatakan peraturan MK tadi bahwa itu dalam rangka melaksanakan peraturan atau ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Nah, bisa juga dibuat peraturan pemerintah atau di bawah tingkat peraturan pemerintah dibuat dengan peraturan menteri asalkan diperintahkan di dalam KUHP sebagai pelaksanaan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Itu yang salah. Contohnya pas PP 27 tahun 83. Itu dalam rangka melaksanakan perintah KUHP. Bapak nggak ikut membahas Nah. KUHP, sebaiknya dibatasi bicara KUHP. Saya yang ikut membahas KUHP, tidak ada asumsi seperti itu bahwa harus diperintahkan oleh KUHP baru boleh dibuat aturannya. Lah kalau begitu, apakah Aduh, kita Pak, terpukau kalau pada begitu KUHP nanti yang kita sudah hukum bikin acara puluhan tahun? pidana itu diatur dengan Jadi peraturan kebutuhan kita Kapolri, apakah kita peraturan serahkan Jaksa kepada Agung, KUHP? peraturan Mahkamah Agung nanti hukum acara pidana. Jadi Prof Gayus, mic-nya boleh. Tapi kan terbukti tadi contohkan, peraturan menteri bisa dipakai sebagai lex spesialis karena untuk menengahi. dalam rangka melaksanakan perintah KUHP. Tidak bertentangan dengan KUHP. Bertentangan dengan KUHP. Tidak bisa, Pak. Bertentangan karena 24 jam tadi kan. Ya. Jadi itu yang Yang sampai sekarang itu dipermasalahkan peraturan menteri itu, Pak Gayus, Tapi kan bahwa berlaku. soal berlaku dan diterapkan di sana. Kita bicara soal berlaku boleh dengan Anda mempersoalkan, tapi berlaku. karena di lapas itu kan pasti akan tunduk kepada peraturan pengacara menteri. tunduk termasuk Anda. Kepada Anda peraturan coba Menteri minta Kehakiman. ketemu jam 1 malam. Ya memang nggak melawan menteri diizinkan itu. oleh lapas. Coba buktikan. Memang tidak diizinkan oleh lapas. Makanya. tidak dipenuhi kan. Coba agak Artinya- realistis sedikit karena ini ditonton banyak orang. Ya betul, Pak. Justru Ini yang ditonton banyak orang. Pak Wayan, Jangan itulah sampai yang saya Memang bilang. mengulangi biasa, apa yang kalau sudah saya orang-orang bilang hukum tadi. kumpul 4 pendapatnya ada 6, itu biasa, bukan aneh. Baik, Bang Abu Jadi Bakar. saya Tapi ada tambahkan dasar dulu apa ya, enggak itu? saya mundur dikit Kita lagi ke memang harus masalah. mengerti tentang ilmu tentang perundang-undangan. Kalau enggak agak sulit agak Baik, berdebat Bang Abu ini. Bakar. Karena ini sama-sama pakar hukum tapi saya mau perbedaan balik sudut ke masalah pandang. online aja dulu lah ya. Tadi ini berat-berat nih masalahnya ya. Ya sebenarnya masalah sidang online ini diakui oleh orang MA sendiri. Saya catat sendiri ya. Itu Pak dari MA bidang non yudisial Pak Sunarto menyampaikan ini memang bermasalah. Kata beliau ya. Beliau bilang kondisi ini melanggar hukum acara. Ya jelas melanggar gitu. Apa ada yang berusaha melanggar HAM? Iya jelas, memang ada di situ. Jadi nggak bisa dibilang tidak. Artinya menurut saya MA sendiri mengakui bahwa sidang online itu ini adalah penuh masalah dan melanggar Ada acara. nggak hakim Mahkamah Agung Boleh gunakan mic, Pak Wayan? melanggar? Ah? Serius Kenapa? nih? Kenapa? Kita Kenapa? akan panggil ini. Itu tadi yang ngomong tadi yang saya catat. Kalau betul ada hakim agung mengatakan seperti itu, Ah, perma ini melanggar KUHP,
kita akan panggil. Ya panggil aja Ini nggak apa-apa, serius kita nih. buktikan. Tapi Kita begini, dibuktikan begini. biasa. Beliau- Tapi saya yakin tidak ada Ini ada hakim agung catatannya. seperti Begini, beliau itu perseorangan. Ya perseorangan Iya. maksud saya itu. Karena jabatannya pun non yudisial, Ya, bukan oke. yudisial. Bagaimana orang non yudisial membahas mengenai hal-hal berkaitan dengan yudisial? Tapi yang saya jelas, saya juga menemukan bahwa Syafruddin. Ketua Mahkamah Agung Syarifudin ini terobosan. Bukan Sidang- hanya MA Pak, Ombudsman juga ngomong begitu. Dia berkatakan dalam persidangan secara virtual maladministrasi, dia bilang gitu. Ini hasil survei. Ini Ombudsman yang bicara gitu. Maladministrasi ini bagian apa? Pembuktiannya? Iya, Apakah artinya tidak bisa persidangan menghadirkan online-nya. Ini barang-barangnya? kalau Iya. maladministrasi lebih terlalu jauh lagi Pak, ya. itu yang ngomong ini bukan sekedar statement, tapi hasil riset mereka. Iya. Hasil riset mereka. Ya, Ini Bu. pembuktian fakta aja lapangan. Adapun salah benarnya ya silakan kita nilai. Tapi memang agak aneh kalau ada hakim Tapi agung kalau memang- menentang produk Kalau Mahkamah Agung undang-undang ini itu agak memang aneh. tidak pernah disepakati semua orang. Pasti ada pro dan kontra. Setiap Oke. undang-undang. Ada satu hal lagi yang mungkin saya catat, anggaplah itu perdebatan ya, adalah menyangkut marwah pengadilan. Begini Bang, saya sangat prihatin juga dengan hal ini karena menyangkut marwah pengadilan kita loh, ya. Kenapa demikian? Bayangkan saja ada orang tersangka ngotot. Dia ngotot mau ikut sidang secara langsung, namun ditolak gitu. Untuk dirinya sendiri gitu. Ya, itu bukan orang lari dari pengadilan loh. Dia bukan mau lari, dia mau datang. Ya karena untuk menentukan virtual atau hadir sendiri itu kewenangan penuh dari hakim. Iya, tapi kan kewenangan bisa dia penuh. bisa dialog, dia juga berhak untuk menyampaikan. Kewenangan penuh. Kewenangan di hakim, tapi dia juga bisa Dan menyampaikan. saya bisa bacakan di mana kewenangan penuh itu. Ada di menentukan pasalnya. virtual atau tidak. Ya, jadi artinya Saya bisa gini, baca. dia mau hadir, Izinkan saya membacakan. ya. Ya, Tentu- bagusnya Pak Wayan membaca aja itu dulu. Singkat biar saja, kita Pak Wayan kan. langsung ke poinnya saja. Jadi Saya aja dulu sebentar pasal sedikit, 2 biar- Undang-Undang 4 nomor 2020 tersebut menyatakan bahwa ayat 1 persidangan dilaksanakan di ruang sidang pengadilan dan seterusnya. Nah, sekarang ayat 2-nya. Dalam keadaan tertentu baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung. Hakim karena jabatannya, kalau bahasa Belanda Amtshalve, karena jabatannya Berhak. atau atas permintaan penuntut umum dan atau terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan dilakukan sebagaimana dimaksud ayat 1 maupun secara elektronik. Dia bisa Ya menentukan Pak secara Wayan, tapi elektronik itu atau menghadirkan diatur terdakwa. dalam pasal 1 tentang dalam keadaan tertentunya itu. Nah, jadi hakim harus bisa melihat dulu ada keadaan tertentu di pasal 1 itu Bang Abu Bakar. penjelasan. Langsung Iya. menanggapi. Bang Abu Bakar ngerti dulu. nggak keadaan tertentu? Pak Wayan, kita kasih kesempatan Bang Abu Bakar. Ada di sini Ada diatur, nggak? Pak. Ada di sini keadaan tertentu. Iya, disitulah Pak. Covid ini keadaan tertentu. Loh, Bos. kalau COVID Covid. kita Kalau tidak memang COVID membantah. jadi alasan jumlah di dalam sidang itu ada berapa orang? Totalnya ada berapa orang? Hanya cuma gara seorang satu dengan Habib Rizik aja jadi bubar, gimana ceritanya? Coba berapa jaksa, berapa hakim, berapa saksi, berapa yang hadir di sana? Lebih dari 100 orang. Artinya keadaan itu tetap ada. Jadi sebenarnya kebijakan. Makanya kalau hari ini kebijakan itu udah benar sudah. Itu udah bagus. Kita udah setback lagi. Kita ngomong udah Jadi percuma. saya rasa Ya. di Kita titik nggak bisa ini menang kita ngomong sudah lawan Ustaz. berbeda pendapat. Jadi ketika mau sampai kebijakannya kapanpun menguntungkan, tetap berbeda Loh, pendapat. bukan masalah Benar. menentukan. Ini benar. Kalau benar kita katakan benar. Enggak. Kalau salah kita katakan salah. Enggak, yang benar semua penetapan hakim itu benar Ya menurut udah, undang-undang. makanya saya katakan bahwa sekarang- dia merubah boleh. Nah, itu udah penetapan. benar berarti. Memang boleh. Posisinya penetapan. Prof Gayus, Artinya begini. posisinya berarti majelis hakim tidak boleh diganggu gugat. Tidak ada intervensi sama sekali, baik di dalam maupun di luar. Kita harus jeda dulu. Prof Gayus komentarnya, Pak Wayan, Pak Abu Bakar dan juga Pak Nasrullah. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi.